Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Melalui frekuensi FM 91 MHz atau streaming rri.co.id dan fitur aplikasi RRI Playgo, Anda bisa mendengarkan kami siang hari ini di program Belajar di RRI untuk edisi siar Rabu 20 Mei 2020. Jadi selama 60 menit ke depan saya Sri Ulfa akan menemani Anda di program ini, dan tentunya sudah hadir bersama saya saat ini di studio ibu guru kita yang juga mengajar di SMP Negeri 2 Watampone. Ada Ibu Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Ibu Marsha ini nanti akan membawakan materi untuk adik-adik pelajar SMP di rumah ya. Jadi untuk adik-adik pelajar silahkan menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Ibu Marsha nanti. Dan baiklah, kalau begitu langsung saja kita dengarkan materi yang akan segera dibawakan oleh Ibu Marsha. Baik, silahkan Ibu. Terima kasih Kak Ulfa. Sama-sama. Ya, hai anak-anakku siswa SMP maupun MTS se-Kabupaten Bone dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, dan dalam lindungan Allah SWT, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan penuh kehusyuan. Nah anak-anakku, masih tetap stay at home kan? Tak terasa kalian dah belajar di rumah itu lebih kurang 2 bulan kan? Wah, terasa lama banget ya. Bosan gak tinggal di rumah terus? Nah, supaya gak jemu dan boring alias bosan, ayo kita ikuti pembelajaran melalui audio di radio kesayangan kita RRI Bone 91 FM pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya materi virus corona. Nah, sebenarnya anak-anakku, pada kurikulum 2013 ini, materi tidak diberikan di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 ya. Namun supaya kalian memiliki keterampilan life skill ataupun kecakapan hidup dalam menghadapi pandemik COVID-19, makanya materi ini disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah anak-anakku, siapkan alat tulis menulisnya ya. Di kelas 7 kalian telah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup kan? Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa kingdom menurut Whittaker? Dah lupa ya? Menurut Whittaker, kingdom makhluk hidup itu ada 5 kan? Jika kita urut dari tingkat yang paling sederhana ke yang paling kompleks berdasarkan struktur tubuhnya, itu yang paling rendah adalah pertama kingdom Monera ya kan. Kingdom Monera itu contohnya adalah bakteri dan alga biru atau cyanophyce. Nah, bakteri dan alga biru ini kesemuanya adalah jasad renik yang termasuk bersel 1. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Kalau kingdom Protista itu ada yang mirip tumbuhan, ada juga yang mirip hewan. Nah, kalau yang mirip tumbuhannya itu ada juga yang sudah bersel banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kingdom fungi. Kalau fungi apa yuk? Ini kan sudah pelajari kelas 1 kan?
Kalau kingdom fungi artinya apa? Kingdom jamur. Jadi semua jamur itu ada yang kasat mata, ada juga yang tak kasat mata, ya kan? Kalau yang tak kasat mata itu contohnya adalah kamir. Nah, kalau yang kasat mata contohnya adalah kapang. Kalau tak kasat matanya adalah kamir, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kingdom plantae. Kalau plantae berarti plant kan, artinya apa? Kingdom tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu berarti ada yang termasuk tumbuhan tingkat rendah dan ada juga termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Nah, terakhir adalah yang sudah sangat kompleks adalah kingdom animalia. Animalia kan berarti animal, ya. Animal artinya apa? Hewan. Berarti struktur tubuh yang paling kompleks di antara kingdom ini adalah animalia. Sudah ingat kan anak-anak? Nah, kalau gitu virus itu termasuk dalam kingdom apa ya? Berdasarkan kingdom Whittaker. Ada yang tahu gak? Mungkin kalian pernah baca di media elektronik, buku-buku, ataupun pernah dapat info dari guru-gurunya, nak. Tapi kalau belum tahu enggak apa-apa ya. Nah, sebenarnya virus itu memiliki kingdom tersendiri yang sungguh jauh berbeda dengan kingdom Monera misalnya, ya, yaitu bakteri. Padahal kalian tahu kan bahwa mereka kan termasuk jasatrenic alias organisme yang tak kasat mata kan. Lalu apa sih sebenarnya istimewanya si virus? Sehingga kerajaannya ataupun kingdomnya pun mesti sendiri. Nah, pengen tahu kan? Anak-anakku yang penuh semangat dan luar biasa. Kalian tahu kan? Saat ini dunia lagi mengalami kepanikan global akibat ulah si virus corona. Virus ini kan muncul di akhir tahun 2019 dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Bahkan menjadi musuh di negara manapun di belahan bumi ini. Sebenarnya apa ya virus itu? Dan mengapa si corona ini bersifat sangat mematikan bagi manusia? Ayo, tambah penasaran kan? Kalian akan temukan jawabannya pada pemaparan materi selanjutnya. Namun, sebelumnya, pada episode kali ini terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Nah, maksudnya ini kalian akan dapat menentukan ini adalah virus ataupun itu adalah bakteri ataupun itu adalah jasatrenic berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua adalah kalian dapat mendeskripsikan bentuk dan struktur virus corona. Maksudnya ini kalian sudah bisa menjelaskan lebih detail, bisa menggambarkan bentuk maupun bagian yang menyusun tubuh si virus corona itu. Nah, yang ketiga, anak-anakku dapat menjelaskan cara virus menginfeksi manusia. Maksudnya, kalian dapat menceritakan gimana sih sebenarnya si corona ini menyerang manusia sehingga begitu mematikan. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan cara mencegah atau memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, supaya kalian tambah semangat belajarnya, di akhir sesi nanti kalian dapat berpartisipasi dengan mengikuti kuis. Namun, sebelum kita pemaparan materi selanjutnya, kita dengarkan dulu yang satu ini ya anak-anak. Simak baik-baik ya, karena ada keterkaitannya dengan kuis di akhir sesi. Selamat mendengarkan. Mulanya ku sangat bahagia, libur panjang belajar di rumah. Tapi kini sungguh aku bosan, ku ingin sekolah. Ku rindu dengan teman-teman, rindu pada bapak ibu guru. Bermain, belajar bersama,
ku sangat bahagia. Corona, sampai kapan engkau bermain di bumi? Berhentilah melompat ke sana dan kemari. Tak terlihat mata, sangat berbahaya. Sudahilah semua Corona, cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Biarkanlah kami bermain dan lari-lari, belajar bersama dengan teman-teman. Aku rindu sekolahku. Mulanya ku sangat bahagia, libur panjang belajar di rumah. Tapi kini sungguh aku bosan, ku ingin sekolah. Ku rindu dengan teman-teman, rindu pada bapak ibu guru. Bermain, belajar bersama, ku sangat bahagia. Corona, sampai kapan engkau bermain di bumi? Berhentilah melompat ke sana dan kemari. Tak terlihat mata, sangat berbahaya. Sudahilah semua Corona, cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Biarkanlah kami bermain dan lari-lari, belajar bersama dengan teman-teman. Aku rindu sekolahku. Aku rindu sekolahku. Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Baiklah adik-adik, dan nanti kita masih akan kembali di Belajar di RRI. Saya tentunya bersama Bu Marsha, SSI, MPD dengan topik virus corona. Sesaat lagi setelah kita dengarkan jeda berikut ini. 91,3
FM Radio Republik Indonesia Bone. Kita masih bersama di Belajar di RRI. Masih bersama Ibu Marsha SSI MPD dengan topik virus corona. Ya, dan untuk adik-adik yang ingin menyaksikan langsung siaran kami hari ini bisa membuka Facebook LPP RRI Bone, IG kami @rribone, atau bisa juga menonton siaran ulangnya di YouTube RRI Bone. Oke, dan tentunya nanti di akhir segmen kedua ini akan Kak Ulfa bagikan link dan juga password ya untuk adik-adik yang ingin menjawab kuis yang akan diberikan di link yang dibagikan nanti. Oke, baiklah. Kalau begitu langsung saja kita kembali ke Ibu Marsha akan melanjutkan kembali materi tentang virus corona. Silakan Ibu. Ya, makasih Kak Ulfa. Anak-anakku yang penuh semangat dan luar biasa. Masih tetap stay tune kan di radio kesayangan kita? RRI Bone 91 FM. Nah, kalian kan dan dengar lagunya nih. Pada baper gak? Ya, semoga kita dapat back to school ya. Dan kondisi kembali kondusif ya anak-anakku. Dan kalian juga telah dengarkan secara general mengenai virus corona kan. Nah, saatnya kita belajar mengenai si makhluk kecil dan ajaib. Catatannya disiapkan ya. Makhluk virus itu termasuk metaorganisme atau disebut juga makhluk peralihan. Wah, keren kan? Allah itu maha kuasa ya nak, menciptakan makhluknya begitu ajaib. Sebenarnya metaorganisme apa ya? Artinya virus itu dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, dapat juga sebagai benda mati. Begitu ajaibnya ciptaannya Allah. Nah, sekarang kita lihat gimana ya cirinya sebagai makhluk hidup. Nah, virus ini dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup apabila mampu berkembang biak dan bereplikasi diri. Artinya dapat menggandakan diri jika berada di dalam tubuh organisme. Anak-anakku tahu kan bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mengalami reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, ternyata virus ini dapat berkembang biak hanya apabila dia berada pada organisme lain. Yang kedua, mampu mentransfer genetiknya ke generasi berikutnya. Arti genetik di sini adalah RNA atau DNA. Anak-anak kelas 9 kan barusan belajar tentang materi ini kan. RNA atau DNA itu apa ya? Keduanya itu merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Nah, itulah ciri makhluk hidup jika virusnya dikategorikan sebagai makhluk hidup ya. Dan apa pula cirinya apabila dikategorikan sebagai benda mati? Nah, kalau sebagai benda tak hidup alias benda mati, si virus ini ternyata mampu mengkristal apabila berada di luar organisme. Artinya apa yang mengkristal itu? Ternyata nak, si virus ini dapat bersifat dorman ataupun dia tidak aktif jika berada di luar organisme. Kenapa ya bisa seperti itu? Ternyata si virus ini tidak memiliki organel sel. Nah, masih ingat kan anak-anakku yang di kelas 7 sudah belajar tentang organel sel kan? Ada yang tahu gak? Yang mana nah? Yang mana tuh termasuk organel selnya? Itu tuh ada apa ya? Ada nukleus, ada protoplasma, ada sitoplasma, ada ribosom ya kan? Ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, dan organel lainnya yang digunakan untuk melaksanakan proses hidup. Nah, si virus kalau berada di luar ataupun berada di benda mati, makanya dia memiliki ciri-ciri seperti tadi yang Ibu sebutkan ya. Kalau gitu virus ini punya apa ya sehingga dapat hidup? Semakin penasaran kan? Bentar ya, kita akan bahas pada struktur virus.
Namun Ibu ulang lagi ya, supaya kalian tambah jelas. Kalian bisa bedakan mana ciri sebagai benda hidup, mana sebagai benda mati. Ibu ulang kembali supaya dilengkapi catatannya. Virus dikategorikan sebagai makhluk hidup itu apabila mampu berkembang biak dan bereplikasi diri jika berada di dalam tubuh organisme. Dan yang kedua, virus ini mampu mentransfer genetiknya ke generasi berikutnya, entah itu DNA ataupun RNA. Nah, terus kalau sebagai benda tak hidup atau benda mati, apa ya cirinya? Itu tadi, yang pertama, dia mampu mengkristal ataupun dapat dikristalkan jika ia berada di luar organisme. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu membelah diri. Karena rata-rata hewan yang bersel satu itu kan mampu membelah diri. Cuman si virus ini tidak dapat jika berada di luar organisme, alias tidak dapat memiliki organel sel. Dia tidak memiliki organel sel ya, maka dia tidak dapat membelah diri. Nah, itu dikategorikan sebagai benda tak hidup. Nah, anak-anakku, udah jelas kan? Sekarang kita lihat ciri virus selanjutnya. Virus itu ternyata berukuran ultra mikroskopis. Artinya apa ya? Ukurannya sangat kecil yang berbeda dengan jasad renik lainnya. Misalnya bakteri. Keduanya kan merupakan jasad renik, tetapi ukuran virus ini jauh lebih kecil, sehingga hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadinya kita gak dapat mengamatinya jika hanya menggunakan mikroskop cahaya ya, seperti di sekolah kita nak. Terus bentuknya gimana? Bentuknya itu bermacam. Ada bulat, ada oval, ada batang, ada huruf T, bahkan ada yang berbentuk kumparan. Kemudian ciri virus yang selanjutnya adalah memiliki kapsid yang tersusun atas protein yang terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Jadi pada virus ini proteinnya hanya terdiri dari satu saja ya, DNA saja kah atau RNA saja, tergantung jenis virusnya gitu ya. Nah, kapsid ini apa ya? Kapsid ini merupakan selubung protein yang berfungsi memberi bentuk pada virus dan sebagai pelindung virus apabila kondisi lingkungan yang merugikan. Jadi, dengan kata lain, virus ini akan menggunakan kapsidnya sebagai alat proteksi diri. Jadi kalau lingkungan kurang menguntungkan bagi si virus, nah dia memiliki alat proteksi diri yang namanya kapsid. Terus gimana ya cara hidupnya si virus? Si virus ini hidupnya simple loh anak-anak, gak neko-neko. Artinya apa ya? Virus itu tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Terus gimana dong cara hidupnya? Jadi harusnya menjadi parasit. Nah, parasit itu apa ya? Parasit itu dia akan bisa hidup pada host ataupun inang tertentu. Inangnya bisa apa? Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, juga bisa berupa tumbuhan. Nah, itu semua adalah untuk tetap eksis dan untuk tetap hidup dalam mempertahankan kelangsungan hidup selanjutnya. Nah, yang menarik anak-anak, salah satu contoh virus yang lagi booming sekarang adalah corona, ya kan? Corona yang begitu mematikan dan menjadi musuh manusia di negara manapun di belahan dunia ini ya. Ayo kita kupas tuntas mengenai si corona ini. Dikutip dari CNN, virus corona adalah keluarga penyebab penyakit patogen saat ini. Patogen artinya apa ya? Organisme ini dapat menimbulkan penyakit pada organisme lain. Nah, masih ingat kan, dunia kita itu pernah heboh oleh aksi si corona dengan adanya penyakit SARS dan MERS, tetapi jenis virusnya lain dengan yang menginfeksi manusia saat ini. Nah, para ahli memberi nama virus ini yang kasusnya pertama kali mewabah di Wuhan, di negara China dengan SARS-CoV-2. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi corona ini disebut dengan COVID-19.
Nah, anak-anak sudah bisa bedakan kan? Jadinya penyakitnya namanya COVID-19, sedangkan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi virus coronanya bernama SARS-CoV-2, tetapi nama penyakitnya adalah COVID-19. Anak-anak sering dengar kan? Nah, ada yang tahu gak COVID-19 itu kepanjangannya apa ya? COVID-19 itu adalah kependekan dari Corona Virus Disease 19, yang menjadi nama resmi virus corona musuh dunia saat ini. Artinya apa ya itu Coronavirus Disease 19, Coronavirus Disease 19? Artinya apa? Penyakit akibat virus corona yang muncul di akhir tahun 2019. Nah, begitu anak-anak. Jadi pada tahu kan, sudah bisa bedakan kan mana COVID-19-nya, mana virus coronanya ya? Virus coronanya bernama SARS-CoV-2, sedangkan penyakitnya adalah COVID-19. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bentuk dan struktur si corona ini ya, Nak. Pernah lihat kan bentuk si corona? Kalian pasti sudah pernah lihat di media elektronik, mungkin di internet, di FB mungkin, di TV atau mungkin di IG. Nah, dikutip dari situs LIPI, bentuk virus corona menyerupai mahkota. Seperti namanya, corona itu berasal dari bahasa Latin crown, yang artinya mahkota dalam bahasa Indonesia. Nah, ukurannya pun sangat kecil, alias ultra mikroskopis. Jadi dia sangat kecil dari jasad renik lainnya, dengan diameter 100 sampai 200 nanometer. Wah, sungguh kecil banget ya. Terus gimana dong bentuknya? Bentuk mahkota ini ternyata berasal dari protein S yang menyelubungi permukaan virus. Terus protein S ini mirip anak panah. Nah, pernah lihat kan virus coronanya ini di seluruh tubuhnya itu banyak kayak bentuk duri gitu, Nak. Ternyata itu adalah protein S yang mirip anak panah ataupun paku yang menempel pada permukaan virus corona. Jadi bentuknya tuh kayak duri ya yang menyelimuti permukaan si corona. Yang tujuannya sebenarnya itu ada fungsinya sebenarnya ya. Fungsinya itu adalah memudahkannya untuk menempel pada sel pernapasan. Ternyata menempelnya pun 4 kali lebih kuat daripada virus lainnya, Nak. Bentuk ini sebenarnya merupakan ciri khas dari keluarga corona ya, untuk membedakan dengan virus lainnya. Nah, kalian dah tahu kan bentuk dan struktur corona ini? Penjelasan berikutnya adalah ternyata protein ini berperan penting dalam pola infeksi virus ke sel pernafasan. Nah, jadi sasaran utamanya memang saluran pernapasan kita ya, si virus ini. Nah, struktur virus corona hanya memiliki genom RNA positif saja. Masih ingat kan ciri-ciri virus? Dia hanya memiliki satu informasi genetik, yaitu DNA saja ataupun RNA saja. Nah, khusus si corona SARS-CoV-2 ini dia memiliki genom RNA+. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah virus ini tidak bisa memperbanyak diri kecuali dengan menginfeksi makhluk hidup lain, misalnya manusia. Istilahnya adalah parasit obligat. Artinya itu apa ya? Yaitu virus yang hanya dapat bereproduksi di dalam organisme hidup. Dengan cara gimana? Dengan cara menginvasi. Nah, invasi itu artinya apa? Dia akan masuk dan memanfaatkan sel makhluk hidup untuk bereproduksi. Nah, itu tadi ciri-ciri dari virus corona ya, Nak, bentuk maupun strukturnya. Terus yang lebih menarik lagi, sebenarnya bagaimana ya virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia? Virus ini telah menginfeksi lebih kurang 4,5 juta orang di dunia hingga saat ini. Wah, sungguh mengerikan ya. Nah, yang menarik itu, kita belum mengetahui bagaimana virus ini menyerang tubuh kita kan? Dan mengapa pula infeksi si corona ini begitu mematikan? Nah, anak-anakku tetap semangat ya, dan jangan beranjak dulu.
semuanya itu bermula dari sini. Virus itu masuk lewat percikan batuk ataupun orang bersin yang sudah positif, artinya orang yang sudah terinfeksi virus corona. Percikan batuknya itu disebut dengan droplet, baik secara langsung ataupun dengan menyentuh benda yang terkena percikan dan gak cuci tangan. Ayo, siapa yang tidak jarang cuci tangan? Nah, kemudian si corona ini akan masuk melalui segitiga wajah kita. Ayo, yang mana tuh segitiga wajah? Adalah hidung, mata, dan mulut. Nah, jadi kalau kita gak cuci tangan, lalu secara tidak langsung kita telah menyentuh benda-benda publik yang sudah ternyata terkena percikan atau droplet orang yang sudah terinfeksi, dia akan masuk melalui segitiga wajah kita, melalui saluran pernapasan. Nah, sebelumnya kita serahkan kepada Kak Ulfa dulu ya. Baik adik-adik, sungguh menarik ya materi yang dibawakan oleh Ibu Marsha hari ini dengan topik virus corona. Dan saya sudah memantau tadi Ibu, ada berapa penonton kita di Facebook. Ternyata saat ini sudah ada sekitar 800-an Ibu ya, yang menyaksikan kita melalui Facebook LBP RRI Bone. Dan saya juga ingin menyapa ini untuk adik Debbie dari SMP 3 Ajangale. Juga ada Anissa Salsadina dari SMPN 1 Salokmeko. Selamat siang untuk adik Debbie dan juga Anissa. Oke, pasti sudah tunggu-tunggu ini. Mana linknya, mana passwordnya. Oke, Kak Ulfa akan bagikan untuk linknya ya. Jadi nanti akan ditampilkan di Facebook. Nah, untuk adik-adik yang tidak sempat menyaksikan live kami di Facebook, bisa mencatat link untuk kuis hari ini adalah http://gg.gg/belajar_RRI lalu 200520. Jadi belajar di RRI-nya itu semua pakai huruf kapital. Kak Ulfa ulangi lagi ya, untuk link kuis hari ini http://gg.gg/belajar_RRI garis bawah lagi 200520. Nah, untuk passwordnya adalah BIOS MPRRI. Kau lupa ulang ya, BIOS MPRRI. Semuanya pakai huruf kapital. Oke, nanti kita masih akan kembali bersama Ibu Marsha, masih dengan topik yang sama, virus corona. Dan langsung saja kita dengarkan jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambodalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI,
akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Sancar Halik, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Kembali lagi kita di RRI Bone dalam program Belajar di RRI. Dan tentunya Belajar di RRI hari ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar SMP dan sederajat. Oke, untuk Anda yang ingin menyaksikan live kami, silakan buka Facebook kami LPP RRI Bone. Kami juga punya akun IG di @RRI Bone. Yang ingin melihat siaran ulangnya nanti ada di YouTube RRI Bone. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita kembali ke Ibu Marsha SSI MPD dengan topik kita hari ini seputar virus corona ini yang lagi trending saat ini, dibahas di belahan dunia Ibu ya. Iya. Berbagai belahan dunia maksudnya. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, makasih Kak Ulfa. Nah, kita lanjutnya anak-anak. Nah, si corona kan tadi akan masuk melalui segigi wajah tuh. Lalu dia akan lewat saluran pernapasan dan akan bergerak menuju sasaran utama, yaitu apa? Paru-paru. Nah, saat si corona telah masuk ke dalam tubuh, itu dia akan menuju ke belakang tenggorokan dan hidung. Di sini paku virus akan menempel sebelum dia mulai bekerja. Nah, pada saat dia menempel, dia akan mengambil alih sel-sel yang sehat sehingga akan dihasilkan lebih banyak virus lagi. Dan ternyata digunakan juga sebagai tempat reproduksi. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh kita? Nah, di sini terjadi penghancuran sel-sel di hidung,
dan tenggorokan sehingga akan menyebabkan batuk kering dan sakit pada tenggorokan. Nah, itu dia gejala utama dari penyakit COVID-19. Lalu, rasa sakit ini menunjukkan bahwa sel yang sehat sedang dalam kesulitan dan sedang dihancurkan oleh si virus. Lalu, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tahap selanjutnya adalah tubuh kita mengalami demam. Nah, jika demam, ternyata anak-anakku, sistem kekebalan tubuh itu telah menyadari bahwa ada benda asing yang terdapat dalam tubuh kita. Lalu, sistem imun pun mengeluarkan zat kimia yang disebut pirogen. Nah, pirogen ini akan menginstruksikan ke otak untuk menaikkan suhu tubuh, sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami demam tinggi sekitar lebih kurang 37,5 derajat Celcius ke atas ya. Nah, jika demikian, itu menunjukkan bahwa virus pun telah berkembang biak dan mengalami replikasi di paru-paru, sehingga virus yang tadinya jumlahnya dikit dalam hitungan hari telah mencapai jutaan hingga miliaran. Artinya apa? Paru-paru kita telah dipenuhi oleh virus. Wah, sungguh mengerikan ya anak-anak. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata paru-paru kita jadi rusak. Nah, anak-anak masih ingat kan fungsi paru-paru itu apa ya? Paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 di mana terdapat alveolus. Nah, jika paru-paru kita rusak, paru-paru kita sulit memasok oksigen dan sulit juga mengeluarkan CO2. Bagaimana keadaan paru-paru saat itu? Paru-paru pun bengkak dan mengalami peradangan akibat kurangnya oksigen. Apalagi yang terjadi? Paru-paru berisi cairan nanah dan selnya mati, sehingga menimbulkan penyakit yang disebut dengan pneumonia. Nah, jadi biasanya orang yang kena COVID-19 ini biasanya menderita pneumonia. Nah, ini akan membuat pasien kesulitan bernapas, sehingga para nakes kita itu membutuhkan ventilator ya kan. Nah, ventilator ini digunakan untuk membantu pasien yang tadi kesulitan bernapas. Bahkan saat ini bisa saja terjadi kematian loh jika paru-parunya mogok bekerja. Nah, mungkin anak-anakku sudah pada tahu bahwa ternyata organ utama yang diserang oleh si Ekershoff ini adalah paru-paru. Namun, apakah paru-paru saja yang terdampak akibat serangan si COVID ini? Ternyata, infeksi ini bisa juga menyebar melalui membran mukus dari hidung sampai ke anus. Wah, sungguh berbahaya ya anak-anak. Karena ternyata dia bisa nyerang juga saluran pencernaan kita. Itulah mengapa pada beberapa kasus pasien itu dapat mengalami diare bahkan sembelit. Nah, ini adalah gejala penyerta jika seseorang menderita COVID-19. Virus ini juga ternyata dapat masuk ke pembuluh darah dan akhirnya masuk ke organ tubuh lainnya, misalnya jantung, ginjal, yang akan menyebabkan kerusakan langsung pada organ tubuh lainnya. Anak-anakku masih tetap antusias kan? Karena kita masih punya beberapa materi lagi sedikit. Anak-anakku pernah dengar OTG kan? Ada yang tahu nggak OTG itu apa? OTG tanpa gejala. Artinya apa ya? Orang tersebut menderita COVID-19 namun tak menampakkan gejala. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, menurut penelitian, lebih kurang 80% orang terinfeksi mengalami gejala yang cukup ringan. 20% itu gejalanya serius dan 2% itu akan menyebabkan pasien meninggal dunia. Ini penyebabnya apa ya? Ternyata anak-anakku penyebabnya adalah tergantung seberapa besar ataupun seberapa kuat sistem imunitas orang yang terinfeksi. Nah, artinya kita harus menjaga sistem imun kita ya, agar kita terhindar dari serangan si COVID-19. Nah, lalu yang masalah itu siapa ya? Nah, ternyata lansia. Tahu kan lansia? Lansia adalah manusia lanjut usia ataupun orang yang punya masalah kesehatan walaupun masih muda, tetapi punya masalah kesehatan seperti misalnya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya, itu kemungkinan besar juga akan mengalami gejala yang lebih berat. Nah, anak-anak, kita masih punya materi lagi, yaitu tentang
gimana cara mencegah ataupun memutus rantai penyebaran si corona. Nah anak-anakku, gimana yuk caranya? Pasti kalian sudah pada tahu kan? Pertama itu kita harus menghindari segitiga wajah kita jika belum mencuci tangan dengan sabun. Nah, mencuci tangan juga harus ndak asal ya, kita harus mencuci tangan dengan benar lebih kurang 20 detik lah setelah menyentuh benda-benda publik. Benda-benda publik itu yang mana? Kalau misalnya anak-anak harus keluar, misalnya ngantar ibunya kemana, ke tempat-tempat umum, berarti biasanya kita tidak sengaja menyentuh benda-benda publik kan. Misalnya mungkin kita ke bank, berarti kita menyentuh tombol ATM. Kemudian biasa mungkin naik lift, tombol lift. Mungkin juga kita belanja di swalayan, berarti kita biasa menggunakan troli, gagang pintu, pegangan pintu, ataupun kendaraan umum. Nah, berarti kita harus mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir ataupun menggunakan sabun. Nah, anak-anakku, kenapa harus menggunakan sabun? Memangnya virusnya, apa yang terjadi dengan virus kalau tidak pakai sabun? Kalau tidak pakai sabun, virusnya setia menempel di tangan kita. Kalau kita menggunakan sabun, anak-anak, ternyata sabun ini dapat merusak struktur tubuh virus. Kalau struktur tubuhnya sudah rusak, virusnya pun akan mati, sehingga akan meminimalisir virus itu akan masuk ke tubuh kita, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang yang kedua, ketika batuk ataupun bersin, kita itu harus menggunakan masker. Tapi kalau misalnya kita tidak punya masker, atau misalnya lupa bawa masker, kita bisa menggunakan tisu. Tetapi terus misalnya tisunya juga kelupaan, nah supaya virusnya gak nyebar ke orang lain, berarti kita bisa menggunakan lengan kita bagian dalam. Tahu kan lengan atas itu, lengan atas bagian dalam itu yang kita gunakan untuk menutupi mulut ataupun hidung kita pada saat kita batuk atau bersin, karena nanti ada dropletnya loh anak-anak yang bisa muncrat ataupun bisa menyebar ke orang lain. Nah, lalu bagaimana lagi caranya kita memutus rantai penyebaran virus ini? Berikutnya kita menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh prima sehingga kekebalan tubuh pun meningkat. Terus gimana ya caranya? Nah, pertama kita mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal loh anak-anak, kita hanya butuh mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan, misalnya apa? Pada sayur dan buah. Kemudian kita juga harus berolahraga secara rutin, karena ternyata olahraga itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu kita juga tidak boleh terlalu stres ya. Kalaupun kita punya masalah, kita harus lebih banyak bertawakal kepada Allah dan kita kelola stres kita dengan baik. Karena kalau kita stres berkepanjangan, maka sistem imun kita akan menurun dan dia akan kalah melawan infeksi virus. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh, misalnya vitamin C. Kalian bisa beli Redoxon, CDR, ataupun kita menggunakan yang alamiah, misalnya kita menggunakan jeruk lemon ya. Kemudian yang paling utama adalah kita beristirahat yang cukup. Nah, jadi jangan suka begadang yang anak-anak. Kalau nggak urgent kita nggak usah begadang, tapi lebih baik kita cepat tidur terus tuh di tengah malam kita bangun sholat dan banyak mengaji. Apalagi di bulan Ramadan ini kan, kalau kalian banyak mengaji, ternyata ayat-ayat suci Al-Quran itu dapat meningkatkan imun kita. Lalu apalagi yang kita lakukan untuk memutus rantai virus ini? Kita seharusnya tidak berpergian ke daerah zona merah. Zona merah itu yang mana? Zona merah adalah daerah di mana virus telah menyebar. Kalaupun terpaksa, jika pulang kita harus isman. Apa tuh isman ya? Isman artinya isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa mesti 14 hari ya? Karena masa inkubasi si corona itu biasanya sekitar 2-14 hari. Nah, menurut Organisasi Kesehatan WHO, masa inkubasi merupakan waktu antara tubuh manusia menangkap virus hingga orang tersebut memiliki gejala penyakit. Makanya jangan sampai kita sudah pergi ke daerah zona merah terus keluyuran kemana-mana, padahal kita OTG. Nah, berarti kita menyebabkan penyebaran virus itu ya nak. Selanjutnya apa lagi? Nah, jangan mengkonsumsi daging mentah. Nah, menurut Dr. Telly Kamelia yang berasal dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, kita tidak boleh mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang.
karena virusnya itu masih ada di situ. Tapi ini pun terutama pada hewan-hewan yang kalau kayak kita tidak pernah mengkonsumsinya ya, misalnya pada kelelawar, tikus, babi, musang ataupun monyet. Nah, ternyata virusnya betah di situ ya. Jadi kita dilarang mengkonsumsi daging yang mentah. Nah, sekarang kita sudah berada pada kesimpulan. Anak-anakku sudah bisa bikin kesimpulan sendiri enggak? Ibu tuntun ya. Biasanya kalau kita buat kesimpulan itu kita lihat dari apanya yuk? Kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Tadi tujuan pembelajarannya adalah ciri-ciri virus. Nah, kalian masih ingat kan ciri-ciri virus? Ciri-ciri virus itu apa yuk? Ciri-ciri virus adalah termasuk metaorganisme. Artinya apa? Peralihan antara organisme hidup dan benda tak hidup. Kapan dikategorikan sebagai organisme hidup? Jika mampu berkembang biak dan mengalami replikasi diri atau penggandaan diri, dan mampu mentransfer informasi genetik kepada keturunannya. Lalu kapan dikategorikan sebagai benda tak hidup? Jika sebagai benda tak hidup berarti virusnya dapat dikristalkan dan tidak dapat membelah diri karena tidak memiliki organel-organel sel layaknya jasad renik lainnya ya. Kemudian ukurannya pun sangat kecil ya, alias ultra mikroskopis. Bagaimana sih bentuknya? Nah, bentuknya itu bulat seperti mahkota dan di selubungnya itu terdapat menyerupai anak panah ataupun paku. Struktur tubuh virus corona ini terdiri dari genom RNA+. Jadi masih ingat kan? Dia hanya punya satu DNA saja kah atau RNA saja? Dan ternyata si virus corona ini genomnya adalah RNA+. Kemudian memiliki selubung protein yang berbentuk anak panah yang berfungsi untuk menginfeksi saluran pernapasan. Kemudian kesimpulannya apa lagi? Ayo, bagaimana cara menginfeksi manusia? Nah, di sini dia caranya menginvasi manusia adalah melalui droplet. Ya kan, ingat droplet, percikan batuk ataupun bersin orang yang positif corona, lalu menyentuh segitiga wajah tanpa cuci tangan. Lalu virusnya akan masuk melalui saluran pernapasan dan akan terus ke paru-paru. Di sini di paru-paru dia akan berkembang biak dan bereplikasi diri sehingga virusnya menjadi sangat banyak. Lalu apa yang terjadi? Paru-parunya pun bisa menderita pneumonia karena paru-parunya tidak bisa memasok oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, kemudian bagaimana memutus rantai penyebaran? Pertama tadi apa? Ayo, hindari menyentuh segitiga wajah sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian jika batuk harus menggunakan masker atau tutup hidung dengan tisu, ataupun kalau tidak punya juga kita menggunakan lengan bagian dalam. Kemudian kita dapat menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh prima dan kekebalan tubuh kita juga meningkat. Nah, anak-anakku, jangan pula untuk bepergian ke daerah zona merah ya. Yang jelas hindari untuk ke sana kecuali jika kita punya urusan yang sangat urgen. Dan yang terakhir adalah jangan mengkonsumsi daging yang mentah. Nah, anak-anakku, itulah materi yang Ibu sudah paparkan. Semoga sangat menarik bagi kalian dan punya manfaat ya. Namun sebelumnya Ibu kasih kalian tugas rumah ya, dan bisa dikumpulkan melalui guru IPA-nya melalui WA. Nah, tugas rumahnya adalah kalian bisa buat artikel dengan mencari di internet ataupun literatur lainnya cara pencegahan COVID-19 ini di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, mudah kan? Kalian kan dah tahu bahwa di kabupaten ini sudah terdapat 7 loh yang positif menderita COVID-19. Sehingga Ibu harapkan anak-anakku semua harus tetap stay at home ya. Apalagi kan saat lebaran nanti kalian gak usah silaturahim ke rumah temannya ya, via elektronik saja video call-nya. Nah, ini semua adalah untuk keselamatan kita semua.
Terima kasih anak-anakku atas atensinya. Semoga ilmunya bermanfaat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Namun tak lupa juga saya akan menyapa teman-teman saya dari SMP Negeri 2 Watampone yang setia menemani saya di studio. Dan yang kedua adalah teman-teman seprofesi saya pada forum MGMP IPA se-Kabupaten Bone. Terima kasih banyak teman-teman yang tentu saja telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritikan demi kesuksesan pembelajaran IPA melalui audio RRI Bone 91 FM ini ke depannya ya. Minal aidin wal faizin, maaf zahir dan batin. Adik-adik belajar di luar sana, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan atas ilmunya yang sudah dibagikan hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Apalagi materi hari ini sangat sinkron ya dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Oke, jadi tidak hanya di Kabupaten Bone, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik, dan nah untuk besok program belajar di RRI kita break dulu karena tanggal merah Ibu ya. Jadi akan kembali on air di hari Jumat tanggal 22 Mei bersama Pak Erlin. Oke, jadi kami harapkan adik-adik di rumah tetap mendengarkan kami baik melalui frekuensi FM 91 MHz, bisa juga melalui streaming RRI Play Go atau rri.co.id. Dan yang ingin terus memantau juga informasi bisa melalui FB LPP RRI Bone, IG kami @SSIMPD. Oke. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.